Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam. Ya, ini boleh ganggu sebentar ini waktunya Mas Dani. Iya, nggak apa-apa. Iya. Udah biasa. Tadi saya lewat sini kok ada latihan, kebetulan kok Mas Dani kelihatannya melatih ini. Ini boleh cerita sedikit ini. Iya, monggo, nggak apa-apa. Awal mula berdirinya ya di sini di tempat latihan Mas Dani. Iya, iya. Ini berdiri mulai tahun kapan Mas Dani di sini ada tempat untuk berlatih pagar nusa? Oh iya. Jadi khususnya ini di Desa Karangrejo ini yang mendirikan saya sendiri. Jadi kalau ini kan Karangrejo ikut Gempol, cuman di Gempol juga banyak. Cuman ini saya mendirikan di Karangrejo dan alhamdulillah sekarang dari santri-santri saya sekarang banyak yang buka di daerah Gempol. Ya, jadi untuk berdirinya di sini mulai tahun 2018. 2018 itu Sudah lama Mas Dani ya? iya. Jadi saya 2018 itu tidak langsung ngelatih di rumah ataupun di halaman rumah saya sendiri. Tapi dulu itu saya awal ngelatih itu mulai saya masih kecil, masih kelas 8 SMP. Itu enggak ngelatih, cuman jadi asisten pelatih. Dulu awal dari situ saya bisa belajar tentang kepelatihan itu bagaimana. Ya meskipun saya belum menyandang sabuk pelatih. Jadi saya coba untuk menjadi pelatih ekstra di SMKN 1 Gempol. Ya alhamdulillah. Itu atas perintah Pak pelatih Mas Dani atau gimana? Iya. Ya dulu saya disuruh mengembangkan pagar nusa, terus saya ingin mengembangkan di sekolah saya sendiri dan ingin membesarkan pagar nusa melalui keatletan. Dulu keatletan ingin prestasi. Kalau boleh tahu pagar nusa itu apa sih Mas Dani? Pagar nusa itu pagar NU dan bangsa. Jadi pagar nusa itu ya sebenarnya semua silat sama, cuman yang membedakan pagar nusa ini lebih ke agama, ke NU-an. Jadi berpedomannya itu pagarnya NU dan pagarnya bangsa. Jadi yang terpenting itu diajarkan akhlak dan tentang kepagarnusaan, tentang Islam itu tadi. Ya itu. Terus Mas Dani jadi pelatih ini mulai tahun berapa? Jadi kalau saya menjadi seorang pelatih dan nyandang sabuk pelatih itu 2019. Itu saya baru menjadi seorang pelatih, nyandang sabuk pelatih. Tapi kalau sudah melatih itu mulai sekitar 2017 itu sudah belajar saya melatih. Dan itu dulu saya juga ikut keatletan juga. Jadi keatletan terus lagi mendalami tentang kepagarnusaan. Untuk menjadi pelatih itu perlu dilantik dulu Mas Dani? Ya. Jadi seorang pelatih itu tidak mudah. Jadi banyak rintangannya juga. Jadi seperti apa? Ya rintangannya seperti jadi seorang pelatih nggak mudah. Seperti kayak cobaan-cobaan entah dari organisasi tentang latihan itu, entah dari orang-orang luar beda organisasi, ataupun dari dalam organisasi juga banyak yang meremehkan. Seperti contoh dalam organisasi gimana Mas? Jadi dalam organisasi itu seperti kayak yang lebih tua ataupun yang lebih senior dari saya. Itu banyak dulu yang meremehkan atau yang tidak percaya dengan saya karena saya terlalu muda untuk menjadi seorang pelatih. Dan itu saya tidak kecil hati. Saya semangat. Lah saya mungkin belum bisa yang baik dan saya harus lebih baik lagi. Ya alhamdulillah banyak dari atlet saya juga ada namanya juga juara. Terus lagi tentang akhlak dan perilaku itu baik. Jadi saya tidak ingin membuktikan dengan kata-kata, tapi saya buktikan langsung dengan action ya? Ya langsung faktanya santri saya itu baik semua. Lah itu. Termasuk Mas Dani ini seringkali ikut di momen-momen pertandingan bersama pemirsa wilayah lain atau gimana? Oh iya dulu. Jadi memang saya dulu itu dari keatletan. Jadi saya dulu itu awal ikut pagar nusa itu minatnya dari keatletan. Ya, saya belum tahu apa itu tentang kepagarnusaan. Yang intinya saya dulu itu atletan terus.
Nah itu saya itu sudah biasa untuk vektor-vektor seni itu sudah biasa dari saya kecil. Dari saya kelas 3 SD sudah latihan silat. Jadi meskipun saya kelas 3 SD itu belum ke Pagarnusa, tapi habis itu langsung ke Pagarnusa. Dulu saya dilatih sendiri di rumah sama ayah saya. Latihan, Silat itu ya? iya silat zaman dulu itu yang pencak dor itulah dulu. Nah Oh, itu, pencak dor ya? iya. Nah itu dulu latihan silat saya dulu itu. Iya, iya, iya. Karena pengalaman di luar kota apa Mas Yani? Kesulitan apa ketika di momen pertandingan? Di momen pertandingan itu ya itu tadi, kalau kita sudah siap ya tidak ada kata-kata sulit itu. Jadi semua itu tidak ada kata-kata kita itu yakin, wis harus yakin aja, tanding itu yakin, yang penting yakin, bukan seperti itu. Jadi kita pertandingan itu harus disiapkan memang betul-betul dari sebelum hari H pertandingan kita harus sudah mempersiapkan Termasuk itu. teknik-teknik itu. Ya, Mas ya. Yani, Jadi ada 4 yang harus perlu dipahami itu. Yang pertama kita harus ngelatih fisik, ya fisik Ya, itu harus fisik. bagus. Yang kedua, Yang kedua itu kita latihan teknik. Nah, jadi teknik tendangan, teknik bantingan, terus teknik pukulan. Kita harus menguasai, Mas Nah Yani, itu semua harus memang benar dan memang terlatih. Terus mental, ya mental itu juga penting. Teknik dan taktik, ya itu tadi teknik terus taktik. Nah itu yang terpenting. Jadi dilatih terus. Mental juga penting itu. Ya maksudnya taktik sama mental itu tadi. 4 ini harus memang betul-betul dipahami dan harus dilatih. Nah itu kalau sudah siap, insya Allah tanding itu sudah biasa. kan tapi semua itu kan dipilih oleh Bapak pelatih Mas Yani untuk mewakili di organisasi Mas Yani ya. Nah jadi gini, seorang pelatih itu biasanya tahu dari dia awal ikut latihan silat, dari gerak-gerik dia itu sudah tahu, oh ini anaknya cocoknya ke vektor seni, oh anak ini cocoknya ke seni ya, ini ke vektor. Pelatih sudah tahu, oh ini kayak gerakannya itu lentur, jadi ini masukkan ke seni. Oh ini keras, speed, power bagus, oh ini ikutkan tanding vektor lah, itu sudah tahu. Jadi semua pasti dikasih kesempatan untuk bertanding, semua dikasih kesempatan untuk prestasi, itu yang terpenting. Jadi kita pedomannya latihan silat itu bukan untuk kita tenar, untuk kita itu mencari nama, kehebatan, bukan seperti itu. Pada intinya kita menjadi seorang pendekar itu pendekar yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, yang intinya ingin meneruskan melestarikan budaya bangsa. Nah, jadi intinya melestarikan budaya bangsa dengan cara yang baik, bukan Jangan untuk sampai terkikis ya. Jadi semua silat itu sama, entah itu dari Pagarnusa, entah dan lain-lain sebagainya itu semua sama. Kita harus berpegang erat sama-sama Indonesia. Tidak boleh ada yang kata-kata ini bentrok. Nah, itu tidak boleh. Ya. Itu kalau ada itu oknum-oknum yang Itu dari oknum-oknum saja. Tapi kalau saya mendidik itu, nah ini saya kasih PR semua untuk santri-santri saya. PR kalian ini ya. Jadi seperti itu, kita silat itu bagaimana cara bisa bersatu semua dari perguruan, tidak ada yang namanya bentrok. Nah itu kalian harus bisa mendoktrin dan bisa melatih itu dengan baik, dengan akhlak apa yang diajarkan di Pagarnusa tentang keagamaan. Jangan sampai mencoreng nama baik Pagarnusa dan Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Ini yang terakhir Mas Yani, untuk agenda latihan ini 1 minggu berapa kali Mas Yani di tempat Mas Yani? Itu agenda latihan itu 5 kali. Jadi untuk yang satu latihan ini dibuat untuk kepagarnusaan. Jadi untuk kepagarnusaan inti yang penting ini. Jadi kepagarnusaan, entah itu tadi jurus Pagarnusa, tentang Pagarnusa, tentang ke-NU-an itu jadi 1 hari ini tadi. Yang lain ini keatletan. Karena saya lebih menekankan keatletan juga. Nah itu yang bisa membawa nama Pagarnusa itu tadi nanti dari keatletan, bukan dari kehebatan. 2 kali di sini. 5. Jadi yang 1 itu nanti kita itu kepagarnusaan, yang 4 itu nanti keatletan, yaitu tadi
jadwalnya ada sendiri untuk keatletan, entah latihan mental, entah latihan fisik dan lain sebagainya itu. Yang terakhir ini Mas Jani, mungkin nanti Mas Jani bisa dilatihkan untuk melatih ini adik-adik. Yang terakhir ini mungkin ada pesan dan kesan dalam keorganisasian di Pagar Nusa, biar apa yang disampaikan Mas Jani tadi tetap jalan, tetap kompak, rukun dan semangat. Ya, jadi pesan-kesan saya di sini untuk organisasi internal Pagar Nusa, saya harap untuk saudara-saudara Pagar Nusa semua kalian berada tetap semangat latihan di Pagar Nusa dan melatih di Pagar Nusa, karena organisasi kita ini di dalam satu naungan, dalam satu banom, yaitu Banom NU, yaitu yang kiainya Kiai Hasyim Asy'ari sendiri yang bilang siapa yang mau membesarkan ataupun yang mau mengurusi NU, ya termasuk Pagar Nusa ini tadi Banom NU. Jadi nanti seanak cucunya semua bakalan husnul khotimah dan dianggap sebagai santrinya. Jadi saya harap semua tetap semangat. Jadi pelatih, uang dan lain sebagainya itu tidak ada artinya, nanti kita mendapat barokahnya sendiri. Amin. Jadi katanya kiai saya sendiri itu, kalau kalian di Pagar Nusa tidak ada embel-embel, maksudnya itu tidak ada niatan yang ingin besar di Pagar Nusa, namanya ingin dapat apa di Pagar Nusa, insya Allah ya kalian bakalan mendapatkan barokah dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi ibaratkan kalian ini kalau masih mempunyai embel-embel di Pagar Nusa, kalian kayak naik di kuda lumping, jadi akan terbeban pada kuda itu, jadi akan terbeban pada organisasi itu. Meskipun dia kayaknya berjuang tapi masih terbeban pada kuda itu. Tapi kalian sudah ikhlas, tidak ada embel-embel, kalian kayak naik kuda, jadi diantar kemana-mana. Jadi pesan saya seperti itu, tetap semangat latihan di Pagar Nusa dan menjadi anggota Pagar Nusa. Itu saja. Terima kasih Mas Jani atas Ya, waktunya. siap. Ya. Nanti lain waktu kami akan bermain lagi. Ya, siap Mewawancarai Mas pasti. Jani. Terima Ya. kasih Mas Jani. Dulur-dulur favoritku, ini barusan wawancara dengan pelatih Pagar Nusa yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, yaitu kebetulan di Desa Karangbangkal, dengan saudara Mas Dani Wahyudi ya, Ahmad Dhani. Mungkin saya akhiri dulu, nanti kita bertemu kembali di channel yang sama dan gelombang yang sama, yaitu Favorit Kru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.